Halo semuanya, kembali dengan saya Marcella. Pada sesi sebelumnya, saya telah membahas bagaimana cara membuat online test atau kuesioner di Google Form. Pada sesi ini, saya akan membahas bagaimana cara menganalisa Chromebox Alpha dari respon kuesioner yang telah kita buat pada sesi sebelumnya. Berikut merupakan jawaban dari para responden. Di atas sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat untuk diberikan kepada responden, dan angka-angka ini merupakan jawaban dari para responden. Untuk menganalisa, Anda dapat mengcopy seluruh pertanyaan dan jawaban para responden dan dipindahkan ke Microsoft Excel. Dan gambarannya akan menjadi seperti ini. Untuk menentukan nilai dari Chromebox Alpha, saya akan menjelaskannya di sheets yang baru supaya tidak bingung bagaimana cara mengerjakannya. Pertama-tama saya akan ngeblok pertanyaan dan jawaban, kemudian saya copy dengan mengklik Ctrl C dan saya pindahkan ke sheets yang baru. Setelah membuka sheets yang baru, saya mempaste dengan mengklik Ctrl V dan akan keluar seperti ini. Untuk mencari Chromebox Alpha, kita perlu mengetahui unsur dari rumus Chromebox Alpha itu sendiri. Yang pertama ada jumlah data atau pertanyaan, kemudian jumlah dari data varian, kemudian ada variansi atau variance dari total score, dan yang terakhir Chromebox Alpha. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu rumus dari Chromebox Alpha. Jadi rumus Chromebox Alpha adalah sama dengan buka kurung jumlah pertanyaan atau ada berapa pertanyaan dibagi buka kurung jumlah pertanyaan dikurang 1 tutup kurung dan tutup kurung luar dikali buka kurung 1 min atau kurang sum of item variances atau jumlah dari data varian dibagi variances of total score atau varian dari total score tutup kurung. Bisa dilihat berikut merupakan rumus dari Chromebox Alpha. Selanjutnya kita akan mencari ketiga item ini untuk mendapatkan nilai Chromebox Alpha. Pertama yaitu nomor items atau questions. Untuk mencari ini kita dapat menggunakan formula sama dengan count buka kurung dan kita memilih pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir tutup kurung dan akan terlampir jumlah pertanyaannya ada 10 pertanyaan. Kemudian kita masuk ke sum of item variances. Untuk mencari sum of item variances, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa varians dari setiap data pertanyaan tersebut. Kita akan tulis di sini variances. Kita dapat mencarinya dengan formula sama dengan var.p. Kita pilih dari
responden pertama untuk pertanyaan pertama dan kita tarik sampai responden terakhir, tutup kurung, dan akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk mencari variansi di nomor selanjutnya, kita dapat tinggal menarik sampai ke nomor terakhir dan secara otomatis hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah kita mencari varians, kita dapat mencari jumlah dari varians tersebut dengan formula sama dengan sum buka kurung, kita klik sum dan muncul buka kurung, varians pertama sampai terakhir kita tarik dan tutup kurung, dan hasil sum of item variances akan keluar. Setelah itu kita mencari variances of total score. Untuk variances of total score kita harus mengetahui terlebih dahulu total dari jawaban setiap para responden. Di sini kita akan menulis atau membuat kolom total dengan formula sama dengan sum buka kurung jawaban dari pertanyaan pertama sampai terakhir, tutup kurung, dan total akan keluar seperti ini. Untuk jawaban dari sisa responden sampai responden terakhir, kita dapat menarik total, kita dapat menarik jawaban pertama dan hasilnya secara otomatis akan keluar seperti ini. Setelah kita mengetahui totalnya, kita dapat mencari variances of total score dengan formula sama dengan sum buka kurung total pertama sampai total terakhir, kita tarik dan tutup kurung, dan hasilnya akan keluar seperti ini. Setelah kita mencari tiga hal ini, kita dapat mencari nilai Cronbach's alpha dengan rumus yang telah kita buat di sini. Maka rumusnya yaitu dengan formula sama dengan buka kurung number items or questions dibagi buka kurung number items or question lagi min 1 tutup kurung luar dikali buka kurung 1 kurang sum of item variances dibagi variances of total score dan tutup kurung, dan nilai Cronbach's alpha pun muncul. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara menganalisa Cronbach's alpha. Untuk step selanjutnya akan dilanjutkan oleh PIC nomor 3 sampai nomor 5. Sekian dan terima kasih.